Halo Sobat PBK, perkenalkan saya Hadida Larasati, NIM 221 135 159. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual topik 6 mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Yang pertama adalah deskripsi perencanaan. Melaksanakan pembelajaran tematik di kelas 3 SDK Nusius Wates pada tema 5 tentang cuaca, subtema 2 tentang perubahan cuaca, pembelajaran 1. Muatan pelajaran terdiri dari bahasa Indonesia dan matematika dengan materi, ciri-ciri perubahan cuaca, dan perbandingan pecahan. Pembelajaran ini diikuti oleh 28 peserta didik yang memiliki karakter yang sangat beragam dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya adalah analisis aspek dalam RPP. Terdapat 8 aspek yang dianalisis. Pertama, tentang kelengkapan identitas. Yang kedua, kelengkapan komponen. Yang ketiga, keterkaitan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dengan materi. Keempat, keselarasan KD, indikator, tujuan pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Kelima, penerapan model dan metode pembelajaran. Keenam, penggunaan sumber belajar. Yang ketujuh, penggunaan metode pembelajaran. Dan kedelapan adalah keselarasan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dengan penilaian. Pertama, mengenai kelengkapan identitas. Identitas yang perlu tercantum dalam RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 meliputi identitas sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Dalam RPP yang disusun, belum terdapat keterangan materi pokok untuk pembelajaran. Berikutnya adalah kelengkapan komponen RPP. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses meliputi komponen identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, sumber belajar, pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Dalam RPP yang disusun, komponen tersebut meliputi RPP, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, pendekatan dan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Berikutnya adalah keterkaitan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran dengan materi. Pada RPP yang disusun, sudah terdapat kompetensi dasar dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Rumusan pada indikator dan tujuan pembelajaran diturunkan dari rumusan kompetensi dasar dengan materi yang konsisten. Yang ketiga, indikator berorientasi pada high order thinking skill dengan menggunakan aspek level kognitif C4 sampai dengan C5. Tujuan pembelajaran sudah menggunakan aspek ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Berikutnya adalah keselarasan KD, indikator, tujuan pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Keselarasan KD, indikator, tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan pendekatan pembelajaran pada kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan 4C, yaitu kolaboratif, kreatif, critical thinking, dan communication, serta menggunakan pendekatan pembelajaran TPACK. Pendekatan 4C dan TPACK telah muncul dan ditunjukkan dalam langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Berikutnya, penerapan model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan dalam RPP adalah model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian, pembelajaran sudah berbasis HOTS karena melatih peserta didik untuk berpikir dalam pemecahan masalah. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran yang disusun dalam RPP sudah sesuai dengan fase dalam model pembelajaran PBL. Kemudian, metode yang digunakan sudah bervariatif, yaitu menggunakan diskusi, tanya jawab, presentasi, dan ceramah. Berikutnya adalah penggunaan sumber belajar, yang terdiri dari penggunaan bahan ajar dan juga LKPD. Bahan ajar yang digunakan dalam RPP ini adalah bahan ajar tematik. Bahan ajar yang disusun memuat mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika yang disesuaikan dengan tema pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya adalah penggunaan LPD, LKPD. LKPD yang digunakan
memuat aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. LKPD yang diberikan kepada peserta didik meliputi LKPD Matematika dan juga LKPD Bahasa Indonesia. Berikutnya adalah penggunaan media pembelajaran. Dalam pembelajaran ini telah menggunakan dua media, yaitu media berbasis digital dan juga media konvensional. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah PowerPoint dan juga video pembelajaran mengenai perubahan cuaca. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Jong pada tahun 2016 dalam UMI 2016 yang berpendapat bahwa dalam teknologi video diyakini dapat berguna dan cocok untuk pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan dalam media konvensional yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pembelajaran menggunakan media konkret berupa papan pecahan yang digunakan untuk materi perbandingan pecahan. Penggunaan media konkret papan pecahan sesuai dengan teori Brunner dalam Umbara, yaitu terdapat dalam tahap enaktif, yaitu kemampuan belajar peserta didik menggunakan benda atau situasi nyata. Keterkaitan KD, indikator dan tujuan pembelajaran dengan penilaian pembelajaran. Komponen penilaian pembelajaran yang terdapat pada RPP sudah memenuhi 3 aspek penilaian, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2019, terdapat pada pasal 3 dan ayat 1. Mekanisme penilaiannya meliputi perancangan strategi pembelajaran berdasarkan KD, indikator, terdapat instrumen dan rubrik penilaian. Penilaian aspek sikap melalui observasi atau pengamatan, penilaian aspek pengetahuan melalui tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda dan esai. Sedangkan penilaian psikomotorik menggunakan unjuk kerja. Berikutnya adalah dalam RPP tersebut termuat tindak lanjut bagi peserta didik yang mencapai indikator maupun yang belum mencapai indikator. Apabila peserta didik sudah mencapai indikator, diberikan pengayaan, dan bagi peserta didik yang belum memenuhi indikator pencapaian akan diberikan remedial. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran yang dilakukan pada kelas 3. Bagian berikutnya adalah terkait evaluasi rancangan pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis terkait aspek dalam RPP yang telah disusun, dapat dikatakan bahwa RPP sudah lengkap, namun masih memerlukan perbaikan yang meliputi 1. Melengkapi materi pokok pada identitas RPP. Yang kedua, menyusun langkah pembelajaran yang sistematis dan berurutan pada kegiatan inti, karena di dalam RPP yang telah saya susun, langkah pembelajaran pada kegiatan inti masih ada yang belum berurutan. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan pada aspek penilaian kognitif, yaitu mengganti soal karena beberapa soal evaluasi belum sesuai dengan rumusan indikator high order thinking skill pada kisi-kisi soal evaluasi. Berikut ini adalah bagian perbaikan dari RPP yang telah saya susun, yaitu perbaikan soal evaluasi aspek kognitif. Pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, perbaikan dilakukan dengan memperbaiki 2 pertanyaan sesuai dengan indikator soal high order thinking skill. Indikator soal tersebut yaitu disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menganalisis sifat cuaca. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.